Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anca Jayawan Saputra dengan NIM 23115630. Pada video ini saya akan menjelaskan penerapan ide dari beberapa paper ilmiah untuk mengatasi kelemahan pada model prediksi skor sepak bola yang saya buat menggunakan machine learning. Model awal saya menggunakan random forest regressor untuk memprediksi jumlah gol tim home dan away berdasarkan data historis Liga Inggris. Namun, model ini memiliki beberapa kelemahan metodologis yang perlu diperbaiki dengan mengacu pada penelitian ilmiah yang relevan. Model awal memiliki beberapa kekurangan utama, yaitu model menggunakan fitur seperti selisih gol, akurasi tembakan, dan selisih corner yang berasal dari pertandingan yang sama dengan target. Hal ini menyebabkan data LeaKG karena model menggunakan informasi masa depan untuk memprediksi hasil pertandingan. Lalu yang kedua, model tidak mempertimbangkan performa historis tim sehingga semua pertandingan dianggap setara tanpa memperhatikan tren atau form tim. Lalu yang ketiga, ada evaluasi hanya menggunakan mean absolute error atau MAE tanpa melihat distribusi prediksi atau hubungan antara nilai aktual dan prediksi. Untuk mengatasi masalah tersebut, saya melakukan kajian terhadap beberapa paper ilmiah yang membahas permodelan hasil pertandingan sepak bola. Langsung ke poin pertama, yaitu dari paper Modeling Association Football Scores and Inefficiencies in the Football Betting Market oleh Dixon dan Coles. Paper ini menjelaskan bahwa jumlah gol dalam sepak bola mengikuti distribusi Poisson dan dipengaruhi oleh kekuatan serang dan bertahan tiap tim. Dari paper ini, ide yang saya terapkan adalah penggunaan konsep attack strength untuk mempresentasikan kekuatan mencetak gol setiap tim berdasarkan rata-rata gol historis. Pada model saya, hal ini diterapkan dengan menghitung rata-rata gol tim saat bermain sebagai home dan away, lalu digunakan sebagai fitur home attack strength dan away attack strength. Lalu ke paper yang kedua pada bagian ini. Paper kedua dari Bayo dan Blangiardo dengan judul Bayesian Hierarchical Models for the Prediction of Football Results. Paper ini menekankan pentingnya performa historis tim dan efek home advantage dalam memprediksi hasil pertandingan. Dari paper ini, ide yang saya terapkan adalah penambahan fitur berbasis performa masa lalu, yaitu rolling average 5 pertandingan terakhir. Fitur ini mempresentasikan form tim seperti rata-rata gol dan poin dalam 5 pertandingan terakhir. Dengan demikian, model tidak hanya melihat statistik global tetapi juga performa terkini tim. Lalu ke perbaikan ketiga, dapat pada codingan bagian ini. Pada perbaikan ketiga, saya menggunakan paper dengan judul Predicting the Dutch Football Competition Using Public Data, a Machine Learning Approach oleh Tax dan Joustra. Paper ini menunjukkan bahwa kualitas fitur engineering memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan pemilihan algoritma yang kompleks. Dari paper ini, saya menerapkan penghapusan fitur yang menyebabkan kebocoran data, penambahan fitur statistik historis, dan evaluasi model menggunakan visualisasi hasil prediksi. Dengan demikian, fokus perbaikan diarahkan pada kualitas data dan fitur, bukan hanya mengganti algoritma. Berdasarkan kajian dari paper-paper tersebut, saya melakukan beberapa perbaikan pada model, yaitu 1. Menghapus fitur yang menyebabkan data LeaKG seperti selisih gol dan akurasi tembakan yang berasal dari pertandingan yang sama.
Lalu menambahkan fitur historis berbasis rolling average 5 pertandingan terakhir. Lalu mempertahankan fitur kekuatan serang tim berdasarkan rata-rata gol, dan menambahkan visualisasi berupa scatter plot antara nilai aktual dan prediksi untuk melihat pola kesalahan model. Berikut adalah grafiknya. Setelah perbaikan dilakukan, nilai MAE meningkat secara moderat, namun hasil ini lebih valid secara metodologi karena tidak mengandung kebocoran data. Lalu scatter plot menunjukkan bahwa prediksi masih memiliki deviasi dari nilai aktual, terutama pada pertandingan dengan jumlah gol tinggi. Namun pola prediksi sudah mengikuti tren umum nilai aktual. Hal ini menunjukkan bahwa model mampu menangkap pola dasar distribusi gol meskipun masih dapat dikembangkan lebih lanjut. Sebagai kesimpulan, kajian terhadap paper ilmiah membantu memperbaiki model prediksi dengan cara 1. Menghilangkan data leak, lalu menggunakan fitur berbasis performa historis, dan menggunakan konsep kekuatan tim dan momentum. Pendekatan ini membuat model lebih sesuai dengan teori statistik dan penelitian sebelumnya, serta lebih dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Mungkin sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.